malam hari. Ku mau puji Dia, ku mau sembah Dia. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya kekal selamanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya kekal selamanya. Dari terbit matahari sampai terbenamnya, dari sejak pagi hari sampai malam hari. Ku mau puji Dia, ku mau sembah Dia. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya kekal selamanya. 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 Kasih setianya kekal selamanya. Kasih setianya kekal selamanya. Ku mau tetap setia, ku mau senangkan hatinya. Shalom semuanya, shalom. Ayo. Hidupku sekarang hanya bagimu Tuhan, tak mau lagi
sebelum itu kita kenalan sama teman-teman sini yuk. Sudah siap belum? Siap dong. Kak Nathan pada keyboard, Kak Tania pada bass. Dan terakhir Kak Leora pada drum. aku anak Tuhan, selalu rajin ibadah, memuji menyembah, jadi kesukaanku tak pernah ku lupa untuk membaca firman, tak pernah ku lupa untuk selalu berdoa. Aku tahu ku akan semakin bertumbuh di dalam-Mu, karena ku tahu ku akan semakin mengenal-Mu, karena ku tahu ku akan semakin bertumbuh di dalam-Mu, karena ku tahu ku akan semakin mengenal-Mu, Yesus Tuhanku. Aku anak Tuhan, selalu rajin ibadah, memuji menyembah, jadi kesukaanku tak pernah ku lupa untuk membaca firman, tak pernah ku lupa untuk selalu berdoa, karena ku tahu ku akan semakin bertumbuh di dalam-Mu, karena ku tahu ku akan semakin mengenal-Mu, karena ku tahu ku akan semakin bertumbuh di dalam-Mu, karena ku tahu ku akan semakin mengenal-Mu, Yesus Tuhanku. Tak pernah ku lupa untuk membaca firman, tak pernah ku lupa untuk selalu berdoa, karena ku tahu ku akan semakin bertumbuh di dalam-Mu, karena ku tahu ku akan semakin mengenal-Mu, karena ku tahu ku akan semakin bertumbuh di dalam-Mu, karena ku tahu ku akan semakin mengenal-Mu, Yesus Tuhanku. Semakin mengenal-Mu, Yesus Tuhanku. Semakin mengenal-Mu, Yesus Tuhanku. Amin. Engkau Tuhan yang mendengar setiap doaku. Kau Tuhan yang ku andalkan, masa depanku di tangan-Mu. Engkau Tuhan
setiap doaku. Kau Tuhan yang kuandalkan, masa depanku di tangan-Mu. Ku percaya padamu Tuhan, dan ku berikan hidupku kepadamu. Ku percaya padamu Tuhan, di setiap langkah hidupku. Ku percaya. Teman-teman, kita angkat tangan yuk. Engkau Tuhan yang mendengar setiap doaku. Kau Tuhan yang kuandalkan, masa depanku di tangan-Mu. Ku percaya padamu Tuhan, dan ku berikan hidupku kepadamu. Ku percaya padamu Tuhan, di setiap langkah hidupku. Ku percaya, ku percaya padamu Tuhan, dan ku berikan hidupku kepadamu. Ku percaya padamu Tuhan, di setiap langkah hidupku. Ku percaya, ku percaya padamu Tuhan, dan ku berikan hidupku kepadamu. Ku percaya padamu Tuhan, di setiap langkah hidupku. Ku percaya setiap langkah hidupku. Ku percaya di setiap langkah hidupku. Ku percaya. Tuhan Yesus, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman. Berkati Tuhan supaya firman-Mu dapat disampaikan hari ini Tuhan. Biarkan firman-Mu tumbuh subur dalam setiap hati kita Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Aduh, kakak lapar sekali. Aduh, ini pada jam makan siang masih nanti nih. Aduh, perutku sudah lapar nih. Wah, kalau gini nih enaknya ngapain ya kita ya? Kita ngemil dulu aja ya adik-adik ya. Aduh, kakak punya apa ya? Ah, ini dia. Nah, kakak punya toples yang berisi cemilan adik-adik. Wah, kakak mau makan ah. Nah, sebelum kita makan, kita perlu buka dulu tutupnya ya, supaya kita bisa ambil ya. Kakak buka dulu ya. Wah, adik-adik mau? Wah, ini salah satu cemilan kesukaan kakak nih adik-adik nih. Bola-bola coklat. Enak sekali. Wah, enak sekali. Kakak mau makan dulu ya adik-adik ya.
Aduh, aku sudah kenyang adik-adik. Wah, kakak tutup dulu ya toplesnya ya. Aduh, kenyang sekarang. Ya, adik-adik juga punya toples di rumah? Biasanya adik-adik isinya apa nih toplesnya nih? Ada yang makanan, ada apa lagi? Ada alat tulis mungkin ya? Terus apa? Ikan cupang. Ada yang pakai toples? Kalau ikan cupang jangan ditutup ya adik-adik ya. Nah, adik-adik kalau untuk makanan harus ditutup nih supaya makanannya tidak melempeng nih. Nah, adik-adik sama ya. Kalau rumah adik-adik juga pasti ada tutupnya adik-adik. Ya. Tuh, untuk masuk ke dalam sebuah rumah, masuk ke dalam sebuah ruangan, kita perlu tahu letak pintunya. Kalau tadi toples nih, kita harus tahu nih di mana tutupnya dan cara membukanya adik-adik supaya kita bisa menikmati isi di dalamnya. Sama adik-adik, kalau kita mau masuk sebuah rumah atau sebuah ruangan, kita perlu tahu letak pintunya. Dan kita harus juga tahu cara membuka pintunya adik-adik. Nah, kita harus tahu pintunya ya adik-adik ya. Adik-adik apa ada yang mau masuk lewat jendela? Jangan ya adik-adik ya. Kita tidak boleh masuk lewat pagar atau jendela. Kenapa? Nah, ini malah kita bisa diteriakin pencuri atau maling adik-adik. Wah, enggak mau ya kita ini jadi pencuri atau maling ya adik-adik ya. Makanya kita harus lewat pintu adik-adik. Ya. Bahkan dikatakan di Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Jangan mau kita jadi pencuri adik-adik ya. Jangan mau kita jadi orang jahat adik-adik. Ya. Kalau kita jadi orang jahat, kita jadi pencuri, kita hanya apa? Nanti membuat Tuhan sedih adik-adik. Kita tidak mau ya membuat Tuhan sedih ya. Nah adik-adik, sekarang kita mau baca ayat hafalan kita minggu ini ya. Ada di Yohanes 10 ayat 9. Kita baca sama-sama ya. Yohanes 10 ayat 9. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Sekali lagi ya. Yohanes 10 ayat 9. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Wah, luar biasa ya adik-adik ya. Di sini apa? Tuhan berkata, akulah pintu adik-adik. Adik-adik, pintu ini pintu yang luar biasa adik-adik. Dikatakan apa? Kalau kita melewati pintu ini, kita akan selamat. Pastinya kita semua pingin selamat ya adik-adik ya. Tidak ada satupun dari kita yang pingin celaka hidupnya adik-adik. Kita semua mau hidup kita selamat, keluarga kita selamat, orang-orang yang kita sayangi semuanya selamat adik-adik. Artinya apa? Kita harus melalui pintu itu, yaitu melalui Tuhan sendiri adik-adik. Dan apa? Saat kita masuk ke pintu itu, kita akan menemukan padang rumput adik-adik. Padang rumput ini adalah simbol dari apa? Dari berkat Tuhan adik-adik. Ya, kita ini juga diibaratkan sebagai domba-dombanya Tuhan ya. Betul kan? Kita ini domba-dombanya Tuhan. Domba-domba ini perlu makan adik-adik. Ya, pasti kalau domba ini makannya apa ya? Ayam goreng. Enggak kan adik-adik? Makannya ketoprak. Enggak ya? Kacang hijau. Enggak kan adik-adik? Tapi perlu makan rumput. Dan saat domba-domba ini sampai ke padang rumput yang luas, yang hijau, mereka akan senang sekali adik-adik. Mereka akan bahagia dan mereka bisa makan dengan lahap. Dan tubuh mereka akan sehat, akan kuat adik-adik. Dan mereka bisa terus hidup. Nah, sama nih adik-adik ya. Kita ini perlu Tuhan. Kenapa? Supaya apa? Hidup kita ini bisa selamat dan apa? Ada berkat Tuhan. Padang rumput ini melambangkan berkat Tuhan adik-adik. Yang pastinya kita ini semua butuh berkat Tuhan. Kenapa? Kita perlu diberkati Tuhan dengan kesehatan, kita perlu diberkati Tuhan dengan makanan, dan dengan segala hal yang baik di hidup kita adik-adik, kita perlu berkat Tuhan adik-adik. Bahkan keluarga kita juga, kita perlu berkat Tuhan adik-adik. Ya, maka dari itu kita perlu masuk ke dalam pintu itu adik-adik, yaitu Tuhan sendiri adik-adik. Nah, adik-adik di Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bahkan Tuhan sendiri berkata dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Artinya apa adik-adik? Kita ini perlu jalan adik-adik. Kalau kita mengalami masalah di hidup kita adik-adik, kita perlu jalan keluar adik-adik. Apa yang harus kita lakukan? Datang kepada Tuhan. Kita datang sungguh-sungguh kepadanya adik-adik. Kita berdoa sungguh-sungguh. Minta Tuhan berikan jalan keluarnya Tuhan.
Tolongi kami Tuhan. Mungkin keluarga kalian mengalami masalah adik-adik. Kalian perlu Tuhan sebagai jalan hidup kalian adik-adik. Bukan sebagai jalan saja adik-adik. Tapi Tuhan ini adalah sebagai kebenaran. Kalian kan tidak inginkan hidup kalian penuh kepalsuan. Mungkin penuh kebohongan. Mungkin ada teman-teman kalian suka berbohong, berdusta. Ya, tapi kita perlu satu yang kebenaran adik-adik. Ya, makanya itu kita cari Tuhan sungguh-sungguh karena Dia adalah kebenaran yang sejati, yang sesungguhnya adik-adik. Kita perlu Tuhan sebagai kebenaran di hidup kita supaya hidup kita ini penuh kebenaran, tidak ada kebohongan, tidak ada dusta. Makanya itu kita perlu Tuhan adik-adik. Bukan cuma sekedar itu aja, tapi Dia adalah hidup adik-adik. Kita semua ini pastinya apa? Perlu hidup adik-adik. Ya, ada yang mau ini masuk ke dalam kematian atau kebinasaan? Tidak mau ya adik-adik ya. Tapi kita ini perlu hidup, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Bukan cuma hidup di tempat ini aja, bukan cuma di dunia, tapi nanti kalau ke surga. Ya. Dan dikatakan tadi apa? Tidak ada suara pun yang datang melalui Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus sendiri adik-adik. Ya, artinya apa? Artinya ini kita ini perlu sungguh-sungguh mencari Tuhan Yesus, perlu sungguh-sungguh datang kepada Tuhan Yesus adik-adik. Kenapa? Supaya kita ini bisa datang kepada Bapa kita yang di sorga. Supaya kita bisa menikmati sorga. Karena Bapa ini ada di sorga adik-adik. Supaya kita bisa sampai kepada Bapa kita di sorga. Supaya kita bisa sampai kepada sorga adik-adik. Kita perlu datang kepada Tuhan Yesus adik-adik. Karena apa? Hanya Tuhan Yesus saja jaminan untuk kita bisa terima jalan kebenaran hidup dan bisa bertemu dengan Bapa kita yang ada di sorga adik-adik. Ya. Jadi apa? Kita harus sungguh-sungguh percaya adik-adik. Hanya ada satu jalan, yaitu apa? Tuhan Yesus sendiri adik-adik. Karena apa? Karena semua manusia, kita semua ini sudah berdosa. Dan upah dosa itu adalah maut. Sehingga apa? Tidak ada satupun yang bisa menjamin hidupnya. Hanya ada sebuah jaminan, yaitu adalah Tuhan Yesus sendiri. Saat kita datang sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus adik-adik, itu adalah jaminan untuk kita apa? Bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Bisa terima kehidupan adik-adik. Jadi adik-adik, carilah Tuhan Yesus sungguh-sungguh ya. Dan hidup sungguh-sungguh buat Tuhan Yesus. Terimalah Tuhan Yesus sungguh-sungguh. Ya, percaya kepada Tuhan ini jangan setengah-setengah adik-adik. Kita harus percaya sungguh-sungguh adik-adik. Jangan sampai kalau kita mengalami masalah, kita jadi lupa kepada Tuhan. Kita malah tidak percaya. Aduh, kok aku punya masalah ya? Aduh, Tuhan bisa tidak ya tolong aku? Nah, kalau adik-adik berkata seperti itu artinya apa? Adik-adik belum sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Kalau adik-adik masih meremehkan, adik-adik masih belum bisa percaya pada Tuhan, adik-adik tidak akan menerima janjinya dengan utuh adik-adik. Makanya mulai hari ini, terima Tuhan Yesus dengan sungguh adik-adik. Kenapa saat terima sungguh-sungguh? Ada jalan yang terbuka. Ada pintu yang terbuka buat kalian, buat keluarga kalian adik-adik. Ya, jadi adik-adik yang perlu diingat adik-adik, yang pertama, adik-adik tahu bahwa Tuhan itu punya rumah adik-adik. Dan kalau kita masuk ke dalam rumahnya adik-adik, maka di situ ada pemeliharaan, ada keselamatan daripada Tuhan. Karena apa? Dia adalah pintu. Kita perlu Dia. Saat kita masuk ke dalam pintu itu adik-adik, artinya apa? Kita bisa menikmati semua apapun yang ada di dalamnya adik-adik. Ya. Caranya apa? Caranya kita harus tahu pintunya, yaitu apa? Melalui Tuhan Yesus sendiri adik-adik. Ya. Dan terus cara masuknya gimana? Yang pastinya Tuhan Yesus tuh ingin anak-anak yang nurut, yang taat kepadanya adik-adik. Kita jadi anak-anak yang mengasihi Tuhan sungguh-sungguh ya adik-adik ya. Kita jadi anak-anak yang nurut kepadanya, yang takut akan Tuhan, yang mencintai Tuhan sungguh-sungguh. Supaya apa? Saat kita mendekat, Tuhan ini akan bukakan pintunya dan kita bisa menikmati semua yang sudah berikan buat kita adik-adik. Supaya kita bisa menikmati semua yang Tuhan miliki adik-adik. Kita harus apa? Harus nurut, taat, dan sungguh-sungguh mengasihi Tuhan adik-adik. Oke adik-adik, itu dia adik-adik ya. Nah, oke, sebelum kita selesai, kita mau doa firman dulu ya adik-adik ya. Mari tutup mata kita mau doa dulu adik-adik. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, hanya ada satu jalan Tuhan, yaitu melalui Engkau Tuhan. Engkau pintu Tuhan. Saat kami Tuhan mendekat kepadamu, percaya kepadamu, mengikut Engkau dengan sungguh-sungguh Tuhan, itu seperti membuka pintu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, itu adalah pintu menuju keselamatan Tuhan.
Bukan cuma itu Tuhan, itu adalah pintu menuju kepada berkat-berkat-Mu Tuhan. Tuhan, bawa kami ini Tuhan terus melekat kepadamu Tuhan. Terus berjalan bersama dengan Kau Tuhan. Di saat kami mengalami masalah, di saat kami mengalami apapun juga Tuhan, kami mau percaya Tuhan kami lebih besar dari setiap masalah kami Tuhan. Kami mau percaya Tuhan ada jalan Tuhan untuk setiap masalah kami Tuhan. Kami mau percaya Tuhan Kau kebenaran di hidup kami Tuhan. Setiap dusta, setiap kebohongan tidak ada satupun yang bisa mendekat di hidup kami, di keluarga kami juga Tuhan. Kami percaya Tuhan, hidup kami Tuhan, ada kehidupan Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kami, di dalam hidup keluarga kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau menikmati semua yang baik dan daripada-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk anugerah-Mu, kami terima semua berkat yang dari Tuhan dengan utuh. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke adik-adik, ayat hafalan minggu ini ada di Yohanes 10 ayat 9. Di Yohanes 10 ayat 9. Ya, yuk kita katakan sama-sama ya. Yohanes 10 ayat 9, Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Sekali lagi ya, Yohanes 10 ayat 9. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Oke adik-adik, sekarang kita mau doa berkat ya. Mari adik-adik, mari kita kedangkan tangan kita kepada Tuhan kita yang baik. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau buka Tuhan langit Tuhan. Supaya Tuhan langit mencurahkan berkat-berkat-Nya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami dan seisi keluarga kami Tuhan, Kau memberkatinya Tuhan, dan Kau mengingat Tuhan kami semua Tuhan, supaya kami terus ada di hadapan-Mu Tuhan. Mari Tuhan, buka Tuhan setiap pintu-pintu berkat-Mu Tuhan, supaya Tuhan hidup kami ini Tuhan tidak akan kekurangan Tuhan, tapi kami percaya Tuhan berkat-Mu mengalir Tuhan dengan luar biasa Tuhan atas hidup kami, atas keluarga kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau Tuhan yang baik Tuhan, Kau menyinari kami dengan wajah-Mu, Kau memberkati kami Tuhan. Kami percaya Tuhan kasih-Mu melimpah di hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau yang menjaga keluarga kami Tuhan. Dan seperti kata-Mu Tuhan, Kau pintu Tuhan. Kami percaya Tuhan keluarga kami semuanya percaya Kau pintu, dan Kau Tuhan yang menjamin keluarga kami tetap selamat, tetap hidup Tuhan. Dan kami percaya berkat-Mu melimpah Tuhan. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu Tuhan. Kami tutup Tuhan ibadah online kami Tuhan minggu ini Tuhan. Mari Tuhan Kau berkati Tuhan untuk ibadah online Tuhan minggu depan Tuhan. Mari Engkau Tuhan buat kami Tuhan bisa menikmati lagi Tuhan ibadah online Tuhan di minggu depan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat anugerah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Oke adik-adik, kalau gitu kita ketemu lagi minggu depan ya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.